seterusnya menjadi pemimpin negara masa pemerintahan B.J. Habibie. Perkenalkan, saya Geni Septian Personi, saya berperan sebagai wartawan dan juga warga. Saya Romelus Kapendar Duar, saya berperan sebagai B.J. Habibie. Saya Destika Prioteus, berperan sebagai rekan kerja sakti. Saya Julia Filesa Dursa Jabut, berperan sebagai wartawan. Saya dari Sajari ini, saya berperan sebagai rekan. Saya dari Kusipati Tadu, berperan sebagai warga sakti. Selamat menyaksikan. Rekan-rekan saya telah memikirkan langkah-langkah yang akan kita ambil untuk memulai perubahan besar di negara ini. Kita harus mengatasi tantangan yang ada dengan kebijakan yang tepat, sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia. Pertama, saya ingin membahas kebebasan pers. Pada masa rejim sebelumnya, pers selalu dibatasi dan dikendalikan oleh pemerintah. Itu membuat suara rakyat tidak bisa didengar dengan bebas. Untuk itu, kami akan menerbitkan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang akan memberikan ruang yang lebih luas bagi pers untuk menyampaikan informasi secara bebas dan independen. Dengan adanya kebebasan pers, media akan berfungsi sebagai kontrol sosial yang baik bagi pemerintah dan memberi informasi yang lebih akurat kepada rakyat. Kedua, terkait dengan pemisahan TNI dan Polri. Kita akan mengambil langkah penting dengan memisahkan peran TNI dan Polri yang selama ini terlalu campur tangan dalam urusan sipil. Berdasarkan ketetapan MPR nomor 4, MPR kita akan memisahkan kedua institusi ini agar lebih fokus pada tugas masing-masing. TNI akan fokus pada pertahanan negara, sementara Polri akan fokus pada penegakan hukum dan menjaga ketertiban umum. Selanjutnya, Pemilu 1999. Pemilu ini akan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 yang kita susun bersama dengan DPR RI. Ini adalah pemilu pertama setelah reformasi yang akan memberi kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin mereka secara bebas dan adil. Kami memastikan bahwa sistem pemilu yang kita terapkan akan lebih terbuka dan transparan tanpa adanya kecurangan atau manipulasi seperti yang terjadi sebelumnya. Berikutnya, kebijakan ekonomi. Saya juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ini penting untuk menciptakan ekonomi yang lebih adil dan sehat. Selain itu, kami juga akan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen agar masyarakat dapat merasa lebih aman dalam bertransaksi dan tidak dirugikan oleh praktik-praktik yang tidak adil. Akhirnya, dalam bidang pemerintahan daerah, kami akan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang akan menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Undang-undang ini akan menghilangkan sentralisasi yang terjadi pada masa Orde Baru dan memberikan lebih banyak kekuasaan kepada daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri. Dengan undang-undang ini, kami berharap pemerintah yang lebih dekat dengan rakyat akan tercipta dan pembangunan daerah akan lebih merata. Pak Habibie, kebijakan ini sangat tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang kita alami. Kebebasan pers akan membuat ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya. Pemilu yang adil akan memberi suara rakyat yang sebenarnya, dan pemisahan TNI dan Polri akan memperjelas tugas masing-masing. Saya yakin ini akan membawa Indonesia menuju masa depan yang baik.
Saya sangat mendukung langkah-langkah yang telah Pak Habibie buat. Konsentrasi pemerintah dan kebijakan ekonomi yang fokus pada persaingan yang sehat, dan menciptakan Indonesia yang lebih adil. Meskipun kita menghadapi tantangan, namun kebijakan ini adalah posisi yang pokok untuk memulaikan reformasi yang besar. Saya percaya perubahan itu tidak datang dalam semalam. Namun, dengan kebijakan yang tepat dan komitmen kita untuk bekerja keras, kita akan memberikan Indonesia lebih baik bagi generasi mendatang. Mari kita lanjutkan kebijakan ini dengan penuh tanggung jawab dan terus berkomunikasi dengan rakyat. Ini adalah era baru bagi kita, bukan? Setelah bertahun-tahun di bawah pemerintahan, kini kita bisa bebas untuk menyuarakan pendapat tanpa diburu. Betul. Kebebasan pers di bawah pemerintahan Habibie bisa memberi kita kekuatan untuk memberikan informasi yang lebih akurat kepada publik. Saya ingat, di masa sebelumnya, setiap laporan yang kritis terhadap pemerintah bisa berujung pada ancaman. Sekarang, kita bisa bekerja dengan lebih leluasa dan tanpa takut ini. Betul. Apa dampak pemisahan TNI dan Polri bagi kita warga biasa? Saya rasa ini akan memperbaiki hubungan antara TNI dan Polri juga kita masyarakat. TNI itu tidak lagi terlibat dalam urusan pemerintahan sipil dan Polri itu bisa fokus pada penegakan hukum. Tapi, apakah pemisahan ini akan membuat sistem keamanan kita lebih lemah? Bukankah Polri dan TNI selalu bekerja sama? Sebetulnya pemisahan ini akan memperjelas peran masing-masing. Nah, TNI itu akan lebih berfokus pada pertahanan negara, sedangkan Polri itu bisa fokus kepada penegakan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Kita telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk pemilu 1999. Rakyat akan menentukan masa depan Indonesia mereka sendiri. Tidak ada lagi kecurangan atau tekanan. Betul Kapolri. Undang-undang pemilu yang baru akan memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung adil dan transparan. Setelah bertahun-tahun pemerintah Orde Baru yang penuh manipulasi, sekarang kita bisa memberikan kesempatan pada rakyat untuk memilih dengan bebas. Apa dampaknya pemisahan TNI dan Polri bagi kita masyarakat biasa? Saya rasa ini akan memperbaiki hubungan antara TNI, Polri, dan juga kita masyarakat. TNI tidak lagi terlibat dalam urusan pemerintahan sipil dan Polri bisa fokus pada penegakan hukum. Tapi, apakah pemisahan ini akan membuat sistem keamanan kita lebih lemah? Bukankah selama ini TNI dan Polri selalu bekerja sama? Sebetulnya pemisahan ini akan memperjelas peran masing-masing. TNI akan lebih fokus pada pertahanan negara, sedangkan Polri bisa lebih fokus terhadap penegakan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Namun kamu tahu tidak bahwa kebijakan ekonomi Pak Habibie itu membuat banyak perubahan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha sehat, itu bisnis yang sebelumnya menghalalkan cara bisa menjadi lebih fair. Namun, kebijakan pembukuan bank yang tidak sehat juga menyebabkan banyak kesulitan. Banyak orang kehilangan tabungan mereka karena bank yang mereka tabungi bangkrut. Memang beberapa keputusan berat harus diambil untuk mencegah kerugian yang lebih besar di masa depan. Tapi saya yakin bahwa ini akan menjadi pembantu dalam membangun ekonomi Indonesia yang lebih stabil. Reformasi yang saya jalankan adalah untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Kebebasan pers, pemilu yang adil, dan desentralisasi pemerintahan adalah langkah-langkah untuk memberikan lebih banyak kekuatan kepada rakyat. Kami telah meletakkan fondasi untuk demokrasi yang sehat dan ekonomi yang berkelanjutan. Semua kebijakan yang kami jalankan mungkin belum memberikan hasil instan, tetapi ini adalah langkah menuju Indonesia yang lebih baik dan makmur. Dengan adanya kebijakan ini, Indonesia berada pada titik baik. Kami berharap masa depan negara ini penuh harapan dan kemajuan. Semoga perubahan ini membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik.